Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep ekonomi dan strategi perusahaan modern yang beranggotakan Bagas Nursetia NPM 1901010066, Adelia Hita Rahmawati NPM 1901010067, Lutfiani NPM 1901010075, Yulia Nisfi Aryani 1901010081, dan Nanda Ristina NPM 1901010101. Pengertian konsep ekonomi. Istilah ekonomi berasal dari kata bahasa Yunani yaitu oikosnomos atau oikonomia yang artinya manajemen urusan rumah tangga, khususnya menyediakan dan administrasi pendapatan. Pengertian ekonomi makin berkembang menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Albert L. Mayer. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempersoalkan kebutuhan dan memuaskan kebutuhan manusia. Yang selanjutnya ada ahli ekonomi lainnya seperti G. L. Meij mengemukakan ilmu ekonomi adalah ilmu tentang usaha manusia ke arah kemakmuran. Konsep evolusi pemasaran. 1. Konsep produksi. Konsep produksi bertitik tolak dari anggapan bahwa konsumen ingin produk yang harga murah dan mudah didapatkan di mana-mana. Produsen yang konsep ini akan membuat produksi secara massal, menekan biaya dengan efisiensi tinggi sehingga harga pokok produksi bisa ditekan dan harga jual lebih rendah dan dari pesaing. Konsep produksi. Pada saat barang yang masih langka di pasar, maka produsen memusatkan perhatian pada teknis pembuatan produk saja. Produsen belum memperhatikan selera konsumen. Produsen hanya membuat barang dengan to please oneself, hanya menuruti bagaimana selera produsen sendiri. Produsen hanya melihat cermin, tidak melihat jendela. Orang yang melihat kaca hanya memperhatikan wajahnya saja, yaitu ia membuat barang yang cocok dengan kemauannya. Yang ketiga, konsep penjualan. Pada konsep ini, produsen membuat barang kemudian harus menjual barang itu dengan berbagai teknik promosi. Hal yang penting ialah adanya kegiatan promosi secara maksimal. Kelima, social marketing konsep. Konsep kemasyarakatan memiliki rasa tanggung jawab, responsibility, atau berwawasan sosial. Tingkat orientasi pada rasa tanggung jawab sosial dan kemanusiaan didasarkan atas banyaknya kritik dan sorotan dari luar perusahaan, baik yang datang dari pemerintah maupun dari masyarakat melalui lembaga konsumen atau LSM. Maka perusahaan harus memiliki rasa tanggung jawab moral untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Contoh-contoh konsep pemasaran tradisional. Contohnya, permintaan tidak sesuai dengan jumlah produksi. Bisnis tumbuh tanpa infrastruktur modern. Transportasi terbatas. Komunikasi terbatas. Ekonomi keuangan memiliki resiko yang sangat tinggi. Teknologi produksi belum ada, masih sederhana. Contoh bisnis tahun ini. Professional management. Transportasi mulai berkembang, seperti mobil, truk, kapal. Komunikasi mulai berkembang, surat kabar, televisi, telegram, telepon, radio mulai berbentuk struktur organisasi yang jelas setiap pekerjaannya. Ekonomi keuangan mulai berhitung tentang efisiensi biaya. Bisnis hari ini, bisnis global, new technology support production and integration division. Transportasi, komunikasi, ekonomi, teknologi, produksi, dan pemerintah. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penerapan strategi perusahaan yang dibagi menjadi 5. Yang pertama, perbaikan alur barang dan material bertujuan untuk mengurangi impor barang baku dan berbagai komponen produksi pada industri
Selain itu, dapat menghemat pembiayaan. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara karyawan didorong untuk terus belajar dan meningkatkan pengetahuannya mengenai teknologi. Yang ketiga, penggunaan teknologi digital. Dengan mempunyai strategi untuk membangun pondasi IT yang cerdas dan membangun sistem konektivitas IT yang cerdas. Yang keempat, harmonisasi aturan dan kebijakan. Dengan diperlukan harmonisasi dalam pembuatan dan pengaplikasian aturan dan kebijakan tersebut agar tidak menjadi bumerang bagi perusahaan itu sendiri. Yang terakhir yaitu menarik minat investor asing dengan cara berdialog dengan pemerintah asing untuk berkolaborasi tingkat nasional dan melakukan promosi pendekatan diri kepada konsumen yang menjadi solusi paling ampuh untuk mempertahankan konsumen. Kemudian di sini ada tujuan strategi perusahaan. Yang pertama, strategi sebagai cara untuk mencapai tujuan organisasi. Umumnya, strategi itu digunakan untuk mencapai tujuan suatu organisasi atau perusahaan. Yang kedua, strategi didefinisikan sebagai kompetitif domain dalam organisasi. Yang ketiga, strategi sebagai sifat yang koheren, integratif, dan memandang organisasi sebagai satu kesatuan. Yang keempat, strategi sebagai respon terhadap peluang dan ancaman eksternal dan kekuatan dan kelemahan internal. Yang kelima, strategi dipandang sebagai usaha untuk mencapai keunggulan kompetitif, yaitu strategi itu dilakukan untuk mencapai keunggulan kompetitif dalam suatu perusahaan. Yang keenam, yaitu ada strategi sebagai sebuah pilihan. Dan yang terakhir, strategi sebagai hasil pemikiran. Nah, itu hasil pemikiran ini adalah suatu hasil pemikiran dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, di sini ada macam-macam strategi. 1. Berdasarkan ruang lingkup. Strategi ini merupakan strategi inti atau strategi ini biasanya lebih ketat seperti strategi program dan bisa dijadikan sebagai substrategi. Yang kedua, berdasarkan fase organisasi. Jenis macam strategi seperti ini itu biasanya terdiri atas beberapa bagian. Ya, sedikit-sedikitnya itu sekitar 2 fase, yakni strategi kantor inti dan strategi bagian. Kemudian yang ketiga, berdasarkan sumber material dan bukan material. Strategi ini dapat berhubungan dengan gaya berperilaku atau gaya manajemen ataupun bisa gagasan mengenai kondisi yang menjadi perilaku sosial. Yang keempat, berdasarkan tujuan. Berdasarkan perkembangan fasilitas pokok dari perusahaan dan banyaknya strategi yang dapat dipilih untuk perkembangan perusahaan tersebut. Yang kelima, berdasarkan strategi pribadi pimpinan. Nah, pada umumnya itu strategi ini tidak tertulis dan sebagai bentuk untuk meningkatkan strategi suatu perusahaan. Kemudian ada poin penting dari konsep tersebut yaitu 1. Bisnis harus dijalankan secara konsisten dari waktu ke waktu. 2. Adanya kerjasama antar bidang baik internal maupun eksternal. Yang ketiga, pentingnya integrasi baik vertikal maupun horizontal. Dan yang terakhir yaitu implementasi teknologi. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.